Senang sekali pagi hari ini kita semuanya bisa berada di rumah Tuhan bersama-sama. Buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Kita membaca ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. 1 Korintus 13 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Saya selalu mengingatkan kepada ibu bapak saudara supaya kita tidak pernah lupa akan visi gereja kita. Bahwa visi gereja kita adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Serupa dalam hal apa? Tentu saja serupa di dalam karakter kita, perkataan kita, pikiran kita, bahkan apa yang kita lakukan itu seperti dengan hal yang Yesus lakukan dalam hidup kita semuanya. Karena itu kita di dalam 2 bulan ini kita sudah belajar sama-sama tentang karakter yang kita jumpai di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kita sudah belajar tentang kesabaran. Kasih itu murah hati, kita sudah belajar dan bahkan saya berdoa Anda mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah, ini yang kita pelajari minggu kemarin. Dan hari ini kita akan belajar tentang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bapak ibu saudara semuanya, apa yang Anda simpan, saya meyakini bahwa itu buat Anda adalah hal yang penting dan hal berharga. Kenapa Anda menyimpan uang di bank misalnya? Kenapa Anda mendepositokan uang Anda? Karena uang buat Anda penting dan berharga. Ada di antara Anda yang mungkin menyimpan emas, ada di antara Anda menyimpan barang-barang berharga, permata dan seterusnya. Kenapa? Alasannya sama. Karena buat Anda itu hal yang berharga. Tentu saja Anda simpan. Dan mungkin beberapa di antara Anda punya koleksi tertentu. Buat Anda yang hobi perangko, apakah masih ada saya tidak tahu. Menyimpan perangko. Padahal mungkin itu hanya secuil kertas. Tetapi disimpan. Kenapa disimpan? Karena menurut dia itu hal yang cukup berharga. Ada di antara kita, saya kebetulan juga hobi motor saudara. Ada juga saya punya sahabat di sini, motornya banyak. Kenapa koleksi motor? Karena motor buat dia adalah hal yang berharga. Sehingga disimpan. Jadi kesimpulannya sederhana ini. Apapun yang Anda simpan, karena Anda menganggap itu hal yang penting dan hal yang berharga. Setujukah dengan saya? Dan sekarang mari kita coba baca di dalam Alkitab kita di dalam ayat yang terakhir tadi. Bahwa kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan hal ini cukup mengherankan. Bagaimana mungkin ada orang menyimpan, tetapi yang disimpan bukan uang. Yang disimpan bukan perhiasan. Yang disimpan bukan barang-barang koleksi. Tetapi yang disimpan adalah kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain. Kalau saya ibaratkan, kesalahan orang lain itu sesuatu yang bisa saja disebut dengan sampah. Sampah tidak layak untuk disimpan. Adakah di antara Anda yang menyimpan sampah? Coba angkat tangan. Saya rasa tidak ada. Sekalipun ada jemaat di sini, pekerjaannya, bisnisnya adalah barang rosok. Itu beda dengan sampah. Karena barang rosok masih punya nilai. Tetapi saya rasa kalau yang namanya sampah tidak ada gunanya untuk disimpan. Rumah Anda, kalau saya kunjungi rumah Anda, sekarang ini baru heboh yang namanya grebek rumah. Sekali-kali izinkan saya grebek rumah Anda. Langsung seketika, kemudian saya tahu keadaan rumah Anda. Sekalipun mungkin ada yang berantakan, tetapi saya yakin tidak ada yang menyimpan, mengkoleksi sampah di dalam rumahnya. Kenapa saudara? Karena sampah tidak ada gunanya untuk disimpan. Karena sampah itu kotor. Karena sampah itu bahkan hanya menimbulkan penyakit. Jadi untuk apa menyimpan sesuatu yang hanya membuat kita sakit pada akhirnya? Jadi pastikan kita tidak menyimpan hal-hal yang kotor. Maka firman Tuhan hari ini katakan kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara, saya coba lihat dan bandingkan di dalam bahasa aslinya.
Bahasa asli yang digunakan Alkitab Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani. Dan kata tidak menyimpan itu dalam bahasa Yunani adalah logisomai. Anda tidak perlu hafalkan, toh ini juga nggak penting-penting amat etimologinya. Tetapi Anda coba pahami pengertiannya. Apa yang disebut dengan logisomai? Logisomai ini di dalam budaya Yunani adalah menyimpan sebuah catatan khusus tentang sesuatu. Ini namanya logisomai. Misalnya ada orang berhutang dengan kita, maka kita mencatat, itu logisomai. Pembukuan, arus keluar, arus masuk dicatat, itu logisomai. Jadi karena dicatat, maka akan selalu diingat. Suatu kali akan dimunculkan, itu namanya logisomai. Saudara-saudara, Alkitab menulis, jangan simpan kesalahan orang lain. Artinya, kesalahan orang lain jangan dicatat. Kesalahan orang lain jangan diperhitungkan, bahkan diperinci, saudara. Saya analogikan, hidup kita itu seperti komputer. Kalau Anda mengoperasikan komputer, selalu ada pilihan. Ketika Anda mengerjakan sesuatu, ada informasi yang masuk di komputer Anda, ada pesan yang masuk di dalam aplikasi Anda, selalu Anda punya pilihan save, menyimpan, atau no, Anda mengabaikan, atau juga delete, menghapus. Nanti kita akan pelajari sama-sama. Tetapi cara kerja pikiran kita, cara kerja hidup kita, itu mirip komputer. Begitu kita save, karena di dalam zaman Alkitab ini ditulis belum ada komputer, adanya adalah dicatat, maka ditulis logisomai. Maka ketika seseorang melakukan kesalahan kepada kita, pikiran kita punya pilihan, apakah kita langsung pencet save, catat, logisomai, ataukah kita mengabaikan, membuangnya. Saudara-saudara, hati-hati. Ketika kesalahan kita catat, otak kita itu punya memori yang sangat luar biasa. Begitu kita save, maka cara kerja otak kita ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu, maka otak kita ini akan meloading, mencari informasi pengalaman masa lalu untuk dimunculkan kembali. Karena dulu kita pernah save, kita menyimpan kesalahan itu. Misalnya, saya bergesekan dengan istri, berselisih dengan istri. Ada satu hal yang saya rasa istri saya menyakiti hati saya. Dengan perkataan mungkin, dengan keputusan mungkin. Lalu kemudian ketika saya menyimpan kesalahan, saya tekan tombol save, logisomai. Langsung masuk ke dalam memori pikiran saya. Satu kali, mungkin 1 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, kami diperhadapkan dengan masalah yang sama, lalu kemudian otak ini tiba-tiba meloading. Jadi dia akan searching, dia cari data 5 tahun yang lalu, saudara, munculkan lagi. Lalu kemudian karena sudah dimunculkan, memori kita kembali, dan langsung pikiran kita berkata, dulu pernah melakukan ini. Dulu dia pernah berbuat seperti ini. Akhirnya kita justru gagal melakukan apa yang benar. Bukankah itu pengalaman seringkali terjadi? Pikiran berkata, dulu dia pernah ambil keputusan yang sangat merugikan kamu. Dulu pernah dia memperlakukan kamu tidak adil. Ingat dulu dia pernah meremehkan kamu. Ingat dulu dia pernah menghina kamu di depan banyak orang. Ingat dulu dia pernah berhutang kepada kamu dan dia tidak bayar kepada kamu. Ingat, dulu dia pernah melakukan kecurangan kepada kamu. Dia orang yang jegal kamu. Dia orang yang menghancurkan kamu. Ingat, dulu dia pernah bohong. Ingat, dulu dia pernah selingkuh. Ingat, dulu dia tidak jujur. Dia curang. Kalau kita simpan sampah-sampah seperti ini, diperhadapkan dengan situasi yang sama atau situasi yang mirip, langsung pikiran kita akan meloading, akan memunculkan kembali masa lalu kita. Kita kehilangan sukacita, kita kehilangan damai sejahtera.
Dan kita dipenuhi dengan kebencian, kita dipenuhi dengan kepahitan. Bahkan kita bisa membalas dendam akan pengalaman yang pernah terjadi dalam hidup kita. Karena itu saudara, hati-hati dengan apa yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Apakah pengalaman itu akan kita save, atau kita pencet no, atau apa yang kita pilih. Ada banyak orang, sekalipun nilai sejarahnya nggak bagus-bagus amat, tetapi dia jadi sejarawan-sejarawan di masa kini. Saya berdoa bukan Anda dan saya. Tahu yang saya maksud? Kita ini bukan ahli sejarah, tapi jadi sejarawan, saudara. Kenapa? Karena begitu kita berselisih dengan pasangan kita, kita ingat banget pengalaman yang pernah terjadi. Kita munculkan lagi. Namanya ahli sejarah. Maka dia hafal cerita masa lalu. Dia akan kembali ungkit masa lalu. Dia akan munculkan masa lalu. Maka hati-hati, jangan jadi orang sejarawan. Begitu kita ribut geger, pengalaman yang lama, bahkan sudah 10 tahun, bahkan 20 tahun diungkit-ungkit lagi, saudara. Hati-hati. Mungkin Anda berkata, Pak, bukankah yang namanya kita ini makhluk sosial, kita hidup, kan kita bisa aja bergesekan. Kita bisa aja ribut, kita bisa aja berselisih paham. Saya berkata, betul saudara. Saya tidak percaya Anda suami istri, Anda menikah dan Anda berkata seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan pasangan saya. Saya tidak yakin bahwa Anda mengatakan dengan jujur. Faktanya setiap orang pernah berselisih. Suami dan istri, orang tua dan anak, mertua dan menantu, kita semuanya bisa berselisih. Saya pernah mengatakan kepada saudara bahwa kita ini bak orang yang masuk di arena bom kar. Masih ingatkah ilustrasi saya? Arena bom kar, Anda ingat ketika kita masih kecil, kita mainan mobil bom kar, mobil single. Pilihannya cuma ada satu atau cuma ada dua. Ketika Anda masuk ke arena itu, Anda menyinggol atau Anda disenggol. Anda menabrak atau Anda ditabrak. Anda sekalipun berkata, aku akan berada di tempat yang paling ujung, paling pinggir. Dan kita berkata, aku gak senggol kamu, tolong kamu jangan senggol aku. Aku gak serempet kamu, tolong kamu juga jangan ganggu aku. Mustahil, saudara. Anda boleh berada di tempat yang paling ujung sekalipun. Anda boleh tidak melakukan apa-apa, tetapi faktanya Anda tetap kena senggol. Kenapa? Karena Anda berada di arena yang sama. Saya dan istri, kami saling mempertajam. Kami bisa bergesekan, tetapi saya tahu diizinkan Tuhan untuk membentuk karakter kami satu sama lain. Saya bisa bergesekan dengan anak saya. Anak saya bisa saja terluka karena saya, terluka karena perkataan saya. Sebaliknya, tanpa sadar mungkin anak saya melukai saya. Kita semuanya bisa, saudara. Saya sebagai pemimpin rohani, saya juga tidak sempurna. Saya mungkin bisa melukai Anda sebagai jemaat. Dan tanpa disadari, Anda mungkin juga sebagai jemaat kadangkala melukai kami. Apakah bisa? Bisa. Karena kita satu arena yang sama. Saya bisa pastikan, jemaat yang pernah saya khotbah di kota Semarang misalnya, di kota Kudus misalnya, di kota Jogja misalnya, saya yakin dia tidak akan menyakiti saya. Kok bisa ya? Justru orang yang terdekat yang menyakiti. Ya jelas, karena arenanya sama. Kalau arenanya beda, ya enggak mungkin toh kita saling bergesekan, saudara. Jadi jangan Anda tanya gini, Pak kok bisa ya Pak? Orang yang terdekat dengan saya justru yang menyakiti saya. Jawabannya apa sekarang? Arenanya sama. Jarang loh tetangga, istri tetangga menyakiti saya. Jarang, enggak pernah tuh saudara. Kenapa? Lah arenanya beda kok. Istri yang saya sangat cintai. Tapi bisa menyakiti saya? Bisa. Saya ini suami yang saya pede, percaya dia sangat mencintai saya. Tapi justru sayalah yang mungkin menyakiti dia. Kenapa? Satu arena. Karena itu pertanyaannya bukan adalah bagaimana supaya saya tidak mengalami gesekan.
Bagaimana supaya saya tidak mengalami perselisihan? Justru pertanyaannya adalah ketika gesekan terjadi dan diizinkan Tuhan, bagaimana respon yang benar dalam menyelesaikan ini? Dan responnya adalah jangan simpan kesalahan. Amin, saudara. Mertua menantu, bisa ribut? Bisa. Apalagi kalau Anda satu rumah, saudara, itu satu arena. Jangankan satu rumah, satu kota saja bisa berselisih antara mertua menantu. Jangankan satu kota, beda kota saja bisa ribut, saudara. Apalagi satu rumah. Jadi saya sangat salut buat Anda yang tinggal bersama mertua atau Anda tinggal bersama menantu. Anda bisa melepaskan kasih, Anda bisa melepaskan pengampunan. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita semuanya, bukan? Amin. Jadi saudara, jangan simpan kesalahan orang lain. Kabar baiknya seperti ini, perselisihan memang tidak bisa dihindari. Gesekan akan selalu terjadi. Tapi kabar baiknya adalah Anda selalu punya pilihan. Anda boleh pilih untuk save. Berarti Anda logisomai, Anda catat itu kesalahan yang satu kali Anda akan munculkan. Itu pilihan pertama. Dan hari ini firman Tuhan berkata, jangan simpan kesalahan orang lain. Jangan pencet tombol save. Pilihan yang Tuhan ingin katakan kepada kita semuanya adalah selalu tekan tombol no. Jangan simpan, saudara. Mungkin Anda berkata, Pak, itu kok kayak tidak masuk akal. Ketika saya pencet tombol no, apakah pengalaman buruk itu langsung kita lupa? Saya pernah dikata-katain misalnya, apakah ketika saya pencet no, saya tidak mau simpan kesalahan orang lain, langsung saya lupa? Itu namanya amnesia atau demensia. Karena manusia punya memori. Memori kita merekam. Jadi yang saya maksud tidak menyimpan kesalahan orang lain bukan berarti Anda tidak ingat sama sekali. Saya yakin Anda pernah diperlakukan tidak adil. Anda mungkin pernah dimaki-maki, Anda pernah dikhianati. Anda sekalipun tidak pencet tombol save, Anda tetap ingat pengalaman itu. Tapi yang beda apa? Yang beda adalah bahwa kesalahan orang lain itu tidak menguasai hidup kita. Tidak berkuasa atas hidup kita. Saya pernah digosipkan, saya pernah difitnah, saya pernah dikata-katain tidak baik. Itu pernah terjadi dalam hidup saya. Tetapi hari ini bahkan, itu hanya sekedar numpang lewat jalan hidup saya. Tapi tidak pernah menguasai hidup saya. Saya tidak pernah kehilangan sukacita, saya tidak pernah kehilangan damai sejahtera karena pengalaman itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa hari ini kita jadi orang yang tidak menyimpan kesalahan. Seperti saya tadi bilang, bahwa hidup kita ini mirip dengan komputer. Dan komputer selalu punya perangkat menyimpan memori. Bayangkan, kalau semua peristiwa yang tidak menyenangkan, Anda selalu pencet tombol save, Anda simpan, Anda simpan, Anda simpan. Berarti Anda mengkoleksi sampah-sampah di dalam hidup kita. Namanya komputer, kalau disimpan terus, maka memorinya akan penuh. Ruang penyimpanan akan semakin sedikit. Dan kalau ruang penyimpanan sedikit, kinerja daripada komputer itu tidak akan pernah maksimal. Betul nggak, saudara? Siapa yang handphonenya sedikit-sedikit harus di-clear chat misalnya? Siapa yang handphonenya sedikit-sedikit dia harus masuk ke aplikasi clean up misalnya? Kenapa itu perlu? Supaya handphone kita kinerjanya bagus. Harus dibuang. Jadi pilihannya tidak hanya pencet tombol no. Tapi dalam hidup ini kita perlu secara berkala membersihkan pengalaman-pengalaman masa lalu, pengalaman-pengalaman traumatik yang pernah terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya Daud pernah menulis di dalam Mazmurnya seperti ini. Ujilah aku Tuhan, selidikilah akan hatiku dan akan pikiranku.
Yang dimaksudkan Daud adalah dia mungkin sudah melepaskan pengampunan. Tetapi kadangkala ada endapan-endapan yang bahkan kita tidak menyadarinya. Makanya dia berkata kepada Tuhan, Tuhan uji hatiku, selidiki. Kalau ada hal yang tidak baik, kalau ada hal yang masih tidak benar, tunjukkan itu. Kadangkala kita perlu melakukan hal yang seperti ini, saudara. Supaya apa? Supaya hidup kita bebas daripada segala kebencian, bebas dari segala kepahitan, bebas segala dendam dan seterusnya. Ingat, orang yang menyimpan kesalahan tidak pernah maksimal di dalam hidupnya. Seperti perangkat kita yang sudah semuanya dipenuhi dengan file-file sampah. Tidak cukup ruang untuk kita melakukan sesuatu yang lebih baik dan membuat kinerja kita lebih maksimal. Pikirkan ini, pernahkah Anda bayangkan, begitu kita kepahitan dengan seseorang, begitu kita benci dengan seseorang, langsung kita kehilangan sukacita, kita kehilangan damai sejahtera, tidur nggak bisa, kerja nggak fokus. Pikirkan, ngapain saudara? Anda tidak bisa tidur karena orang lain buat salah kepada Anda, sementara orang yang buat salah kepada Anda tidurnya nyenyak bin ngorok, bangunnya siang, Anda nggak bisa tidur, sulit untuk tidur. Bukankah double porsi ruginya kita? Jadi untuk apa kita menyimpan kesalahan orang lain? Hanya rugi dan rugi kalau Anda dan saya simpan kesalahan orang lain. Makanya belajarlah dari Tuhan sendiri. Karena Tuhan kasih teladan kepada kita semuanya. Bahwa kita ini berapa kali buat kesalahan. Apakah kemarin kita buat kesalahan? Mungkin ada di antara Anda berkata, enggak Pak, kemarin saya perfect, sempurna. Seminggu ini, siapa di antara kita buat kesalahan? Kita mungkin buat kesalahan. Pikirkan, kalau Tuhan seandainya secara otomatis dia akan save setiap kesalahan kita. Jadinya apa dengan hidup kita? Bersyukurlah, Tuhan berkata seperti ini, akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 43. Tuhan menghapus dosa kita. Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Bahkan firman-Nya berkata sejauh timur dari barat. Itu jauhnya luar biasa. Saya tanya, mana timur? Timur ada di ujung sana. Barat mana? Sana. Jauhnya berapa? Tidak bisa dihitung, saudara. Jauh. Tidak pernah ada titik temu. Tidak pernah yang namanya timur ketemu dengan barat. Karena itu rentang yang sangat jauh. Maka firman-Nya berkata, kesalahan kita, dosa kita diampuni, dibuang sejauh timur dari barat. Kalau Tuhan tidak menyimpan kesalahan kita, kenapa kita mesti menyimpan kesalahan orang lain? Kalau Anda hari ini ingin sukacita, Anda ingin dipenuhi dengan damai sejahtera, kalau Anda ingin lebih sehat, Anda mau kelihatan lebih awet muda, hari ini sederhana sekali. Jangan simpan kesalahan orang lain. Sampah tidak layak untuk dikoleksi. Sampah layaknya hanya dibuang. Hidup yang Tuhan berikan adalah hidup yang sangat berharga. Jangan kotori hidup yang berharga dengan sampah. Jangan simpan kesalahan orang lain. Orang bijak berkata seperti ini, tuliskan kebaikan orang lain di atas batu. Tapi tuliskan kesalahan orang lain di atas pasir. Kalau kebaikan orang lain, tulis di atas batu. Begitu kita menulis di atas batu, kita akan selalu ingat, orang itu baik banget. Dulu di masa aku sulit, dia orang yang tolong aku. Di masa aku terpuruk, dia orang yang peduli dan care dengan aku. Tulis itu. Tetapi ketika ada kesalahan terjadi dan orang lakukan itu kepada kita, secara pikiran, memori kita teringat, tapi tolong tulis saja di atas pasir. Begitu kita menulis di atas pasir, dengan mudah angin menerbangkan pasir itu dan tidak berbekas lagi.
dengan mudah ketika kita menuliskannya di atas pasir, di tepi pantai, ketika ombak datang, tulisan itu sudah hilang lagi. Kesalahan jangan disimpan dan diingat-ingat. Kebaikanlah yang harus selalu diingat. Amin. Natal tahun kemarin saudara, kami ini ada Natal keluarga istri saya kebetulan pada waktu itu. Dan ketika Natal keluarga kemarin ada satu sesi yang sederhana, tapi cukup membekas buat saya. Kami diminta berkumpul satu keluarga, lalu kemudian tidak disuruh menulis, coba tuliskan dan ingat kesalahan apa yang pernah pasanganmu lakukan. Anakmu atau orang tuamu lakukan. Bukan itu perintahnya. Perintahnya adalah tuliskan apa yang perlu Anda syukuri untuk pasangan Anda. Tuliskan apa yang Anda perlu syukuri untuk orang tua Anda, untuk anak-anak Anda. Kadang-kala kita kalau tidak sengaja melakukan ini, seolah-olah pasangan kita biasa aja. Tapi kalau kita mau renung saudara, nanti tolong ini jadi PR buat Anda. Malam Anda kencan dengan pasangan Anda, pakai baju yang terbaik, lalu kemudian sederhana sekali, Anda tuliskan apa kelebihan pasangan Anda. Anda nanti akan sangat bersyukur untuk pasangan yang Tuhan berikan kepada Anda. Amin. Saya sangat bersyukur ketika saya menulis apa kelebihan istri saya. Saya sangat bersyukur dianugerahi istri yang luar biasa. Dan menurut pengakuannya, dia sangat bersyukur dapat suami seperti saya. Bersyukurkah sayang? Sangat bersyukur saudara. Dan dia mengungkapkan itu. Itu yang dicatat. Bersyukur acara pada waktu itu. Tolong tulis kesalahan-kesalahan apa yang pernah pasangan Anda lakukan. Itu acara Natal berubah jadi geger saudara. Akan jadi kepahitan. Oh iya, dia pernah melakukan kebodohan ini. Karena keputusan yang bodoh ini, kami sekarang satu keluarga mengalami ini. Untung tidak itu acaranya. Jadi kesalahan jangan dicatat. Kalau mau catat kebaikan. Mertua dan menantu, halo di sini, apakah ada yang hadir bersamaan antara mertua dan menantu? Kalau ada, catat. Apa kebaikan mertua Anda? Kalau mencatat kesalahan banyak, cerewet, itu pertama saudara. Kedua, galak. Ketiga, tidak mau tahu. Mau tahunya adalah menantu yang baik, yang setia. Kalau cowok ganteng, kaya. Apalagi? Kalau pulang dari kantor selalu yang pertama dikasih hadiah adalah mertua. Ya, kalau mau dicatat itu terus. Tapi pertanyaannya, kalau mengharapkan menantu sempurna itu, berhadapan dengan Anda mertua mungkin, dia bisa urung pikiran loh saudara. Jadi maksud saya adalah, kenapa kita terlalu mengharapkan hidup ini sempurna? Kenapa tidak memilih mensyukuri semua yang Tuhan berikan kepada kita? Dan bagian yang terakhir, saya akan share seperti ini. Banyak orang berkata, Pak saya tahu teorinya, saya tidak boleh menyimpan kesalahan. Saya tahu teorinya adalah ketika orang berbuat kesalahan, saya harus mengampuni. Saya nggak boleh kepahitan, saya tidak boleh benci, saya tahu teorinya. Tapi mungkin Anda berkata, tapi Pak saya tidak bisa mengampuni. Apa yang dilakukan orang itu buat saya sangat-sangat tidak menyenangkan. Luka itu terlalu dalam, saya tidak bisa mengampuni. Apapun alasannya, apapun yang dikhotbahkan, apapun bahkan firman Tuhan, bahkan kalaupun malaikat sendiri datang, saya tidak bisa mengampuni. Bukankah seringkali kita dihadapkan situasi seperti ini? Ada mungkin orang berkata, Pak, saya pengen ngampuni, tapi saya tidak bisa ngampuni. Saya coba merenungkan, kenapa ada orang ingin mengampuni, bukan tidak ingin. Ada orang ingin melepaskan pengampunan, tapi dia berkata, saya sudah mencoba, tapi tidak bisa. Saya sudah mencoba mengampuni menantu saya mencoba mengampuni mertua saya mencoba mengampuni pasangan saya.
Saya sudah pengen yang ngampuni, tapi tidak bisa mengampuni. Apakah ini ada problem seperti itu? Kalau ada, izinkan saya kasih tips praktis. Semoga ini bisa menjadi solusi buat pergumulan kita soal pengampunan ini. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Buat Anda yang suka masak, pikirkan ini. Kalau Anda ingin memunculkan rasa seperti apa, Anda mesti harus masukkan bumbu yang sesuai. Contoh, kalau saya masukkan garam, maka rasa yang keluar asin. Saya masukkan kecap, maka rasa yang keluar manis. Saya masukkan gula, manis. Saya potong cabai-cabai dan kemudian saya masukkan ke masakan saya, maka rasanya akan pedas. Logikanya bisa tangkap saudara? Apa yang kita masukkan akan memberi rasa keluar. Sekarang pikirkan ini. Seandainya saya tidak memasukkan garam, apa yang terjadi? Tidak ada rasa asin, tawar. Kalau saya tidak masukkan cabai, apa yang terjadi? Tidak ada rasa pedas. Kalau saya tidak masukkan gula, tidak ada rasa manis. So, sampai di sini kita paham, logikanya bisa masuk. Sekarang saya tanya kepada saudara, mungkinkah saya tidak memasukkan garam dan muncul rasa asin? Tolong jawab. Tidak mungkin. Seandainya saya tidak masukkan gula dan tiba-tiba rasanya manis, mungkin enggak? Saya tidak masukkan cabai tapi pedas, enggak mungkin. Jadi harus ada yang masuk dulu, baru bisa keluar rasanya. Bisakah menangkap? Sebab kalau tidak ada yang masuk, tidak mungkin ada rasa yang keluar. Kalau kita berbicara soal bagaimana kita bisa mengasihi, kita harus menerima kasih dulu, baru kita bisa mengasihi. Bagaimana saya bisa mengampuni? Kita harus menerima pengampunan dari Tuhan dulu, baru kita bisa mengampuni. Buat kita yang sulit untuk mengampuni, problemnya bukan karena Anda tidak ingin mengampuni. Problemnya adalah mungkin Anda tidak membuka hati untuk kasih Tuhan masuk di dalam hati Anda dan mengampuni Anda. Selama kita tidak mengalami kasih Tuhan lebih dulu, mustahil Anda bisa mengampuni. Sebab rasa yang keluar ditentukan oleh apa yang masuk ke dalam. Kalau saya tidak diampuni oleh Tuhan, saya sulit bahkan tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Kalau saya tidak dikasih oleh Tuhan, saya mungkin akan selalu catat kesalahan-kesalahan orang lain dan tidak mungkin bisa mengasihinya. Jadi hari ini kalau Anda ingin mengampuni, bebas dari kebencian, bebas dari kepahitan, Anda tidak menyimpan kesalahan orang lain, maka hal pertama yang harus Anda buat, izinkan kasih Tuhan masuk, mengalir dalam hidup kita. Kita harus mengizinkan Tuhan mengampuni kita. Karena banyak orang, saudara, Tuhan jelas-jelas mengasihi, tapi banyak orang menutup hatinya untuk dikasih oleh Tuhan. Tuhan jelas-jelas mengampuni, Tuhan rindu mengampuni, tapi banyak orang terlalu sombong untuk diampuni oleh Tuhan. Kalau saya ceritakan sedikit, dosa terbesar Yudas Iskariot bukan dia menjual Tuhan Yesus. Sebab kalau dibilang dosa terbesar Yudas Iskariot menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak, apa bedanya Yudas dengan Petrus? Petrus juga menyangkal Yesus. Murid-murid yang lain juga meninggalkan Yesus. Saya menyimpulkan, dosa terbesar Yudas bukan soal dia menjual Yesus. Dosa terbesar Yudas adalah dia merasa kasih Tuhan tidak cukup untuk mengampuni dosanya yang besar. Yudas berpikir tidak mungkin Tuhan bisa mengampuni aku karena aku sudah menjual dia. Dengan kata lain, Yudas
meremehkan kasih Tuhan yang terlampau besar itu. Dia menutup hatinya untuk kasih dan pengampunan Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang pagi ini menutup kasih buat kasihnya Tuhan. Buka hatimu, izinkan kasih Tuhan masuk, sampai meresap. Saya yakin Anda bisa mengampuni, Anda bisa mengasihi. Hari ini dihadapkan kepada kita pilihan. Apakah Anda akan save kesalahan orang lain? Ataukah Anda akan pencet no? Kita mau hidup ini bersih. Bahkan tidak hanya pencet no, kita mau bersihkan hidup kita dari sampah-sampah kesalahan orang lain yang mungkin tersembunyi selama ini di dalam hidup kita. Karena itu minta pagi ini Roh Kudus, selidiki hatiku. Nanti kita menerima perjamuan Tuhan. Dan ketika kita menerima perjamuan Tuhan, izinkan Roh Kudus berbicara dalam hatimu. Karena saya yakin Roh Kudus berbicara sampai hari ini. Kalau Tuhan ingatkan pengalaman-pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan yang terjadi di dalam hidup Anda. Selama ini mencuri sukacita dan sejahtera kita, membuat kita tidak fokus, membuat kita dipenuhi dengan kemarahan terus-menerus. Hari ini, sebelum Anda mengampuni, minta Tuhan dengan kasih-Nya yang besar masuk dalam hati Anda. Anda terima itu, lalu kemudian Anda putuskan untuk mengampuni. Bahkan kalau perlu saudara, orang yang Anda masih bisa jangkau, kalau itu keluarga Anda, pulang dari tempat ini, katakan, aku mengampuni. Kalau ada di antara Anda mungkin suami dan istri, dan Tuhan ingatkan dan Tuhan gerakkan hati Anda untuk buat pemberesan, hari ini datangi. Katakan, aku mengampuni, ampuni aku. Kalau ada orang tua dan anak, mertua dan menantu, lakukan hal yang sama. Kalau mungkin tidak ada di ruangan ini, kalau Anda ingin benar-benar bebas dari kebencian, kepahitan, supaya hidup Anda dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita, pulang dari tempat ini, datangi orang yang selama ini membuat Anda luka, buat pemberesan. Kasih Tuhan akan memampukan kita semuanya. Mempercayai, katakan amin. Apa yang kelihatannya mustahil, mustahil aku bisa mengampuni. Tapi kalau kasih Tuhan sudah menguasai kita, semuanya mungkin bagi Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.